Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami beroleh kesempatan pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami rindu firman-Mu boleh menguatkan kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 31. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi kuat menghadapi tantangan hidup. Kita akan membaca ayat yang ke-22 sampai 24 saja. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya tidak ada seorang pun yang menyukai tantangan atau masalah dalam hidupnya. Kendati demikian, suka atau tidak suka, tantangan hidup itu selalu ada di jalan yang kita lalui. Ada yang kadang terkapar karena tidak kuat menghadapi tantangan, tetapi ada juga yang terus berjuang sampai akhirnya mengalahkan tantangan dan keluar sebagai pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Saulus telah berubah dalam nats yang kita baca. Sekarang prioritas hidupnya hanya untuk Tuhan. Agenda hidupnya adalah memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Namun hidup Saulus penuh dengan tantangan. Orang-orang Yahudi di Damsyik meragukan Saulus dan mereka menyiapkan strategi untuk membunuhnya. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem, berusaha untuk membunuh Saulus. Selain itu, para murid Yesus di Yerusalem pun takut karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus juga seorang murid Yesus. Yang menarik adalah dalam setiap tantangan yang dihadapi Saulus, dia selalu ada pertolongan Tuhan yang nyata. Dia dibebaskan dari rencana pembunuhan di Damsyik. Para murid Yesus menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Dia disambut oleh Barnabas di Yerusalem. Barnabas juga meyakinkan para rasul lainnya bahwa Saulus telah berubah sejak berjumpa dengan Yesus. Akhirnya, anggota jemaat Kristus membawa Saulus keluar Yerusalem dan mengantarnya dari Kaisarea sampai ke Tarsus. Saudara, seringkali kita juga mengalami apa yang dialami oleh Saulus. Ketika kita memutuskan untuk memprioritaskan Tuhan dan mengerjakan agendanya dalam kehidupan kita, tantangan mulai datang silih berganti. Tantangan mewarnai kehidupan kita dan menjadi ujian terhadap iman dan komitmen kita. Untuk itu, marilah kita tidak berfokus pada tantangan saja. Mari kita fokus kepada Allah yang melindungi kita. Allah akan selalu memberi kita pertolongan pada saat hidup penuh tantangan. Kekuatan yang berlimpah-limpah akan diberikan Allah kepada kita sampai suatu saat kita mengaku sama seperti Saulus. Dia katakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Biarlah ungkapan Paulus ini juga menjadi ungkapan iman kita
kita tetap berserah kepada Allah. Apapun tantangan persoalan hidup yang kita lalui, mari kita fokus kepada Tuhan dan berserah hanya kepada Dia, Allah pemilik hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami belajar dari kehidupan hamba-Mu Rasul Paulus yang telah Tuhan pilih untuk menjadi hamba-Mu, menyampaikan firman-Mu, kendati dia mengalami tantangan. Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani hidup yang penuh tantangan, agar Engkau selalu menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.